Diambilnya sama dia tepung, gula, coklat, susu, telur, sama margarin, Wak. Dibuatnya jadi kue. Dibuatnya kue darah si Seti. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah cerita serial killer, yaitu kisah dari Leonarda Cianciulli, yang bisa aku bilang ini pembunuh paling kreatif mungkin ya. Paling mentok apa sih Wak, pembunuhan berantai? Ya udahlah, dia bunuh, dia mutilasi, paling mentok apa, jadiin souvenir ya kan? Ini enggak Wak, dia jadiin kue ya. Gak cuma kue aja, dijadikannya juga sabun. Kalian pikir kreatif kali. Saking kreatifnya nggak dipakai lagi otak itu mah. Gimana ceritanya? Let's start it. Nah, jadi Wak, si Leonarda Cianciulli ini adalah seorang wanita yang berasal dari Italia. Dia lahir pada tanggal 18 April 1894 dan dia ini merupakan anak dari hasil pemerkosaan, di mana sang ibu yang bernama Emilia Dinolfi dipaksa untuk menikahi si pemerkosanya yang bernama Mariano Cianciulli setelah berita kehamilannya mulai tersebar. Nah, si Cianciulli ini berasal dari keluarga yang miskin, Wak. Pada awal abad ke-20-an, dia ini sudah ditinggal oleh bapaknya dan tidak lama kemudian ibunya ini kawin lagi. Tapi tetap aja Wak, udah nikah lagi mamanya, keadaan ekonomi keluarga itu juga nggak meningkat, biasa aja. Dan juga sayangnya si Cianciulli ini suka disiksa sama mamanya. Sampai-sampai nih Wak ya, saking seringnya disiksa, si Cianciulli ini sempat mencoba untuk bunuh diri sebanyak 2 kali. Nah, karena mungkin keadaan ekonomi kan, si Cianciulli juga udah mulai agak remaja, mamanya ini memaksa si Cianciulli untuk mencari, ya kok carilah laki-laki yang agak keong dikit, yang nggak kaya dikit gitu, biar bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita. Tapi sayangnya si Cianciulli nggak diikutinya kemauan mamanya, Wak. Dia memilih menikah dengan seorang petugas kantoran biasa yang bernama Revelli Pansardi, yang usianya juga jauh lebih tua dibanding si Cianciulli ini, Wak. Walaupun nggak dapat restu dari mamanya, Wak, tetap nikah di orang. Terus karena nggak dapat restu mamanya, si Cianciulli tuh nganggap mamanya ini kayaknya udah ngutuk pernikahan dia gitu. Kenapa? Karena semenjak mereka menikah, si Cianciulli ini menganggap hidupnya dengan suaminya itu penuh kesengsaraan dan rasa sakit. Maka dari itulah dia nganggap nih kayaknya mama aku nih ngutuk aku nih sama laki aku gitu. Kemudian pada tahun 1921, akhirnya si Cianciulli sama lakinya pindah lah nih Wak ke sebuah kota namanya Lauria. Mereka mencoba untuk mengubah nasibnya di kota sebelah. Tapi tetap aja sama aja Wak, sengsara. Mereka tetap mengalami masalah keuangan, penghasilannya si Pansardi ini juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pokoknya tetap merana aja gitu Wak. Dan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, akhirnya si Cianciulli ini juga memutuskan untuk bekerja. Tapi Wak, pada tahun 1927, si Cianciulli ini sempat pula ditangkap sama polisi karena dugaan penipuan. Dan akhirnya karena terbukti bersalah, dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Terus waktu udah bebas, si Cianciulli dan lakinya memutuskan untuk pindah keluar kota lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kota Lacedonia di provinsi Avellino, Italia. Sama juga kan Wak, mereka berharap udahlah nih, semoga nih pindah kedua kalinya kehidupan kita bisa berubah ya sayang, keuangan kita bisa membaik. Tapi Wak, tetap aja masih melarat. Ditambah lagi kasihannya 2 orang ini ya Wak ya, rumah mereka hancur gara-gara gempa yang melanda kota itu di tahun 1930. Udahnya pindah lagi mereka Wak. Mereka pindah ke kota Correggio di provinsi Reggio Emilia, Italia. Nah, setelah pindah ketiga kalinya, mereka mulai mengalami peningkatan keuangan. Setelah si Cianciulli mencoba membuka toko sabun. Dah lah kan Wak, buka toko sabun lah dia di sana. Selama bertahun-tahun, si Cianciulli ini sampai 17 kali hamil. 17 kali. Tapi sayangnya Wak, 3 diantaranya mengalami keguguran dan 10 anaknya meninggal ketika usia mereka masih kecil. Jadi sisa anaknya berapa? 4. Pada saat itu si Cianciulli ini pun orangnya yang percaya tahayul kayak gitu Wak. Dia percaya ramalan, astrologi, dan pembacaan garis tangan. Waktu itu adalah Wak, karena memang kayaknya kok sial kali lah aku, hidup kayak gini-gini aja, tiap kali aku hamil anakku keguguran, meninggal kayak gitu kan. Akhirnya dia pergilah nih ke seorang peramal, minta tolong deh, bomo tolonglah nih cek, kenapa aku nih sial kali gitu kan. Terus kata si bomonya, oh memang dari garis tangan kau nih ya kelihatan kalau kau udah menikah, anak-anak yang lahir dari hasil pernikahanmu itu akan mati muda. Karena mendengar ramalan dari si peramal itu Wak, sisa 4 anaknya ini bener-bener diprotektifkannya kali. Si Cianciulli ini akhirnya menjadi ibu yang sangat overprotektif kepada 4 anak sisanya tadi. Tapi Wak, nggak gitu aja. Pernah tuh ya dia pergi lagi nih ke seorang peramal lain kan. Terus belum denger ramalannya aja udah kasihan aku nengok si Cianciulli ini. Apa kata si peramal itu? Dia bilang waktu dia baca garis tangannya kan, aku nengok garis tanganmu yang sebelah kiri ini kayaknya kok bisa masuk penjara nih. Ah masa, kata Cianciulli, coba lo kok cek tangan kanan aku, kata dia gitu kan. Dicek tangan kanannya, apa isinya? Rumah sakit jiwa. Jadi nggak ada baik-baiknya ramalan dari peramal itu buat si Cianciulli. Apa nggak kasihan kalian tengok dia tuh? 1 di penjara, 1 rumah sakit jiwa.
Terus Wak ya, di tahun 1939, Perang Dunia Kedua terjadi Wak di Italia, yang dipimpin oleh fasis Benito Mussolini, di mana mereka berusaha memasuki perang di sisi Jerman. Terus mereka ini memutuskan untuk merekrut beberapa pemuda di sana menjadi bagian militer, dan Giuseppe Pansardi, anak pertamanya si Cianciulli ini, telah ditunjuk sebagai bagian dari angkatan daratnya Italia. Nah, hal ini pula lah yang ngebuat si Cianciulli ini ketakutan, karena kebetulan pula si Giuseppe ini adalah anak kesayangan dia, Wak. Udah mana dia overprotective kan, anak yang mau diangkut buat jadi angkatan darat. Karena memang dasarnya dia ini percaya mata hayul, Wak. Dia berpikir untuk menjaga si Giuseppe ini di medan perang, dia ini harus melakukan pengorbanan manusia. Dari situlah Wak dia mulai beraksi nih. Di tempat dia terakhir tinggal ini, masih ingat kan, dia itu kan punya toko sabun. Selain itu, dia punya side job nih Wak, punya kerja sampingan. Dia juga berprofesi sebagai peramal. Dan reputasinya dia sebagai peramal di daerahnya itu cukup baik nih. Sampai akhirnya korban pertamanya datang lah. Namanya Faustina Setti. Si Setti ini juga merupakan klien dia. Pada suatu hari, si Setti ini datanglah ke Cianciulli untuk meminta bantuan. Gegara si Setti ini adalah seorang wanita setengah baya yang belum menikah, dan dia meminta pertolongan kepada si Cianciulli untuk mencarikannya suami. Nah, selama kunjungannya itu, si Cianciulli bilang, oh iya, aku bisa kenalin kau sama cowok. Cowoknya itu ada di Pola, Kroasia modern sekarang. Besok kau datang lagi ke sini, nanti aku antarkan kau ketemu dia. Tapi kau jangan bilang siapa-siapa kalau aku yang nyuruh kau. Iya aja si Setti ini kan, Wak. Oh iyalah, besok aku datang. Ada nggak yang perlu aku bawa? Kata Setti kan. Oh iya jelas, kau bawa lah duitmu. Cantik-cantik kau kesini, gak usah bawa baju banyak-banyak. Ditentukanlah jam ketemuan mereka tuh sama si Cianciulli kan. Terus si Cianciulli ini nyuruh si Setti ini menulis surat dan kartu pos yang ditujukan untuk keluarganya si Setti, yang mengatakan bahwa dia ini sudah sampai di Pola dengan selamat. Dah akhirnya Wak, setelah hari yang ditentukan tiba, datanglah si Setti ini ke rumah si Cianciulli, bawa duit, bawa surat, bawa baju-baju cantik kan. Pada saat si Setti datang, anak-anak Cianciulli itu nggak ada di situ, Wak. Dia bilang, kau keluar dulu, mama lagi ada klien, kata dia gitu. Terus di sana dipuji-puji tuh sama si Cianciulli, ih cantik kali kau mau ketemu laki baru kok ya. Udah pokoknya nanti kau jangan deg-degan, lakinya ganteng kok, tenang aja kok. Iya masa iya, nggak sih, nggak kayak gitu kali sih, nah dia ini lupa. Nah terus Wah si Cianciulli ngomong kayak gini, nih biar kau nggak nervous ketemu laki itu, kau minumlah dulu ini anggur. Dikasihnya anggur sama si Cianciulli, Wak. Sudah ditebak ya udah, anggur itu dimasukinnya racun, diminum sama si Setti ya kan, pingsan. Dahnya ada pingsan si Setti, diangkutnya tubuhnya ke belakang, langsung dibunuhnya pakai kapak, Wak. Dipotong-potong aja jadi 9 bagian nih. Terus darah-darahnya si Setti ini dikumpulkannya dalam baskom, Wak. Dahnya potongan tubuhnya si Setti itu ditaruhnya juga dalam baskom, dimasukkannya pakai cairan khusus, diaduk-aduknya Wak sampai jadi kayak bubur. Diaduknya sampai kental, sampai gelap warnanya udah kan. Diapainnya? Dibuangnya ke septic tank. Nah, darah yang ada di dalam baskom tadi dibiarkannya sampai kental, Wak. Terus ya, diambilnya sama dia tepung, gula, coklat, susu, telur, sama margarin, Wak. Dibuatnya jadi kue. Dibuatnya kue darah si Setti. Dia aja nggak ada otaknya si Cianciulli nih, udah masak kue itu kan, dibagi-bagikannya ke tetangga ya. Dan sisa kuenya itu juga dikasihnya ke si Giuseppe, anak kesayangan dia itu, Udah lah kan, Wak. Jadilah itu kue pertama dari tubuhnya si Setti. Korban pertama, korban kedua. Datang lagi lah nih, Wak, klien dia namanya Francesca Soavi, yang meminta bantuan juga sama si Cianciulli ini untuk membantu dia untuk memperoleh pekerjaan. Bukan cari jodoh lagi. Si Cianciulli bilang ada kok. Si Cianciulli bilang kalau ada salah satu sekolah khusus perempuan di daerah Italia Utara sana yang membutuhkan karyawan. Besok kau datang aja ke sini, nanti aku tunjukkan tempatnya, bayar aku 3.000 lire. Terus kau bawalah itu dokumen-dokumen pentingmu yang kau tujukan untuk temenmu. Nanti kau bilang dalam surat itu kalau kau dalam keadaan baik-baik aja dan lagi pergi keluar kota. Jangan bilang sama siapa-siapa. Iya aja kata si Soavi itu kan, Wak. Akhirnya besoknya datanglah ini si Soavi, tepatnya pada tanggal 5 September 1940. Dan itu juga merupakan kunjungan terakhirnya si Soavi nih, Wak. Kenapa? Sama juga nih kayak si Setti. Dikasihnya dulu anggur yang udah diracuninnya, pingsan si Soavi, dipotong-potongnya, Wak. Pokoknya sama lah kayak si Setti, dijadikannya kue lagi. Nah, udahnya korban ketiga sekaligus korban terakhirnya si Cianciulli ini, yang bernama Virginia Cacioppo, yang juga merupakan mantan penyanyi di La Scala, yang juga datang ke si Cianciulli untuk memperoleh pekerjaan baru. Ada nih kata si Cianciulli. Si Cianciulli mengatakan bahwa dia memiliki informasi pekerjaan sebagai sekretaris di Florence. Modusnya sama juga kayak dua korban sebelumnya, Wak. Disuruhnya si Cacioppo ini bikin surat, ditujukan buat keluarganya, yang mengabarkan bahwa dirinya ini baik-baik saja. Dan juga si Cacioppo dilarang untuk memberitahukan hal soal lowongan pekerjaan itu dari dirinya. Cacioppo pun aja setuju dia.
Sampai akhirnya di tanggal 30 September 1940 datanglah si Caciopo ini ke rumah si Cianciulli, Wak. Sama juga pola pembunuhannya. Dikasihnya dulu anggur, diminumnya, pingsan sudah si Cianciulli. Siapa namanya ini? Caciopo kan? Tapi bedanya dia sama si Seti sama Saufi tadi, kalau mereka berdua kan dijadiin kue, Wak. Caciopo dijadikannya sabun. Sabun, Wak. Sabun. Dimana mayatnya si Caciopo ini dipotong-potongnya dulu, terus dilelehkannya, Wak, pakai beberapa zat-zat kimia sampailah akhirnya dia jadi sabun. Waktu ketangkap, si Cianciulli ini bilang kalau si Caciopo ini badannya gemuk, putih. Makanya itu entah apa dalam pikiran dia bilang si Caciopo nggak cocok jadi kue. Lebih bagus badannya itu dijadikan sabun. Akhirnya ya udah itu, ditambahkannya juga pewangi, dibikinnya, dicetaknya sabun-sabun itu, Wak. Terus dibagikannya juga ke tetangganya. Dan memang pembunuhan si Cianciulli ini tergolong rapi, Wak. Gak ada yang curiga sama sekali. Tapi Cianciulli mengaku bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan di kejahatan yang ketiga ini, makanya lah kebongkar. Sampai akhirnya, Wak, pembunuhan ini pun semua terungkap setelah adik iparnya si Caciopo tadi curiga atas hilangnya Caciopo secara tiba-tiba. Dimana kemudian iparnya Caciopo ini melaporkan bahwa dia sempat melihat si Caciopo ini pergi ke rumahnya si Cianciulli. Akhirnya setelah mendapatkan laporan dari iparnya si Caciopo ini, pihak berwenang pun datang ke rumahnya si Cianciulli untuk menangkap Cianciulli. Tapi, Wak, pada awalnya si Cianciulli ini bersikeras, dia membantah telah membunuh siapapun. Sampai akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan, si Giuseppe, anak pertamanya ini, anak kesayangan dia ini, dicurigai oleh kepolisian sudah melakukan pembunuhan ini. Karena kalau dilihat kan badannya si Giuseppe ini lebih besar, lebih kekar, lebih dianggap mampu untuk melakukan pembunuhan dibanding mamanya. Karena dia nggak mau anaknya ketangkap, ngakulah dia sudah di situ. Dan pada saat rumahnya diperiksa, polisi pun menemukan alat bukti pembunuhan yang akhirnya membuat laporan dari iparnya Caciopo ini menjadi kuat, Wak. Dia pun mengakui sudah membunuh 2 perempuan sebelumnya. Nggak cuma ngaku kesalahan dia udah bunuh aja, Wak. Dia jelaskan secara detail gimana cara dia bunuhnya, apa modusnya, di mana dia buang mayat orang ini, dijadikannya apa. Itulah pada geger Italia gara-gara dia, Wak. Akhirnya si Cianciulli ini ditahan di Reggio Emilia pada tahun 1946. Dan dalam pengakuannya, ia tampak tidak menyesali sama sekali perbuatannya. Dan Cianciulli pun dinyatakan bersalah dan divonis 30 tahun penjara dan 3 tahun masa tahanan di rumah sakit jiwa. Terbukti ramalan dari peramal kedua tadi kan? Udah aku masuk penjara, aku masuk lah itu rumah sakit jiwa. Padan muka. Lalu di tahun-tahun terakhir masa tahanannya di rumah sakit jiwa, Leonardo Cianciulli pun meninggal dunia di tahun 1970 di usianya yang ke-79 tahun. Dia meninggal dunia karena pendarahan otak saat berada di rumah sakit jiwa wanita di Pozzuoli pada tanggal 15 Oktober 1970. Dan jasadnya pada saat itu dikembalikan ke keluarganya untuk segera dimakamkan. Dan berbagai barang-barang bekas kasus pembunuhannya si Leonardo Cianciulli ini, termasuk kapak dan panci yang dia pakai untuk merebus korban-korbannya, dipamerkan di Kriminologi Museum di Roma, Italia. Ala cule, kok iya kreatif kali kau tuh. Dibuatnya sabun, Wak. Dibuatnya sabun. Tapi aku yang gak habis pikir, tetangga-tetangganya tuh loh, berarti hebat kali dia bikinnya ya. Darah loh, Wak, kan anyir kan. Kok ia pada nggak ngeh tuh loh. Makanya, Wak, memang tergolong rapi nih sebenarnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!